Di video sebelumnya gue ada janji ke kalian untuk buatkan video khusus tentang perhitungan rasio gear. Dan apa aja sih sebetulnya yang berpengaruh tentang perhitungan si rasio gear ini. Apakah semakin gede speed sepedanya itu bisa bikin sepedanya makin enteng? Gue akan bahas secara full semuanya di video ini. Seperti biasa di video-video sebelumnya, gue akan bagi video ini dalam beberapa part. Yang pertama yaitu mengenal sistem drivetrain. Yang kedua, bagian-bagian penting untuk mendapat gear ratio yang maksimal. Nomor ketiga, perhitungan gear ratio. Nomor 4, hal yang perlu diperhatikan sebelum mengupgrade gear ratio. Dan yang kelima adalah biaya upgrade untuk meningkatkan si gear ratio itu. Kita masuk yang pertama yaitu sistem drivetrain. Nah, untuk mengenal sistem drivetrain ini, sebetulnya secara sederhana sistem drivetrain adalah sistem untuk menggerakkan si sepeda atau mencapai kecepatan dalam mengendarai sepeda tersebut. Nah, di dalam sistem drivetrain ini ada beberapa part-part yang kita biasa pakai. Jadi yang pertama adalah si pedal untuk menyalurkan energi dari kaki lo ke sepeda, lalu masuk ke crankset, lalu chainring, rantai, lalu balik ke sprocket dan RD, lalu dia menggerakkan si ban, akhirnya bisa berjalan sepedanya. Jadi secara singkat, sistem drivetrain itu hanya itu aja untuk menyalurkan tenaga yang lu punya untuk menjalankan si sepeda itu. Yang kedua, kita masuk ke bagian-bagian penting untuk mendapat rasio gear secara maksimal. Di dalam sepeda itu ada dua bagian penting untuk dapat rasio gear maksimal, yaitu sprocket dan juga si chainring. Nah, di sprocket itu ada geriginya. Nah, gerigi itu yang kita kenal sebagai teeth atau T biasanya kita sebutnya. Nah, jumlah teeth pada sprocket ini menentukan sekali untuk mendapat rasio gear maksimal, baik untuk tanjakan atau ringan atau untuk ngebut atau berat. Nah, jumlah T pada sprocket dan juga jumlah T pada chainring ini berkesinambungan untuk mendapatkan rasio gear yang maksimal. Contoh, kalau misalnya yang gue pakai di sini itu 1136 dan juga si chainringnya itu pakai 56T. Jadi beda chainring, beda sprocket itu beda juga perhitungannya. Nah, ini juga menjawab pertanyaan kalian, apakah speed itu menentukan keentengan? Jawabannya enggak sama sekali. Karena mau 7 speed, 8 speed, 9 speed, 10 speed, 11 speed sekalipun itu sama sekali tidak menentukan apakah sepeda yang lu bawa ini akan ngebut atau enteng. Kenapa begitu? Karena yang menentukan adalah tadi jumlah teeth pada sprocket dan juga jumlah teeth pada si chainringnya. Jadi mau speed berapapun, kalau ininya nggak lo pikirkan atau lo sesuaikan, lo juga nggak akan bisa dapat kecepatan yang maksimal menurut gua. Yang berikutnya kita masuk ke poin utama kita atau pembahasan utama kita, yaitu cara menghitung si gear rasionya. Nah, untuk menghitung gear ratio ini sebetulnya ada beberapa cara, tapi kita akan pakai cara yang paling mudah yang biasa kita pakai. Jadi caranya adalah membagi hitungan. Jadi kita akan bagi jumlah teeth pada si chainring dengan jumlah teeth yang ada pada sprocket. Kita ambil contoh si Camhazy ini. Nah, untuk Camhazy lu bisa lihat untuk chainringnya itu 56T, sedangkan untuk sprocketnya ini udah gua ganti ke 1136T. Nah, kita akan coba hitung. Untuk keringanan, gue akan coba hitung yang pertama jumlah sprocket, jumlah teeth pada chainring, dibagi jumlah teeth pada sprocket, yaitu 36. Hasilnya adalah 1,5. Nah, kita catat dulu, hasilnya 1,5. Sedangkan untuk yang paling rendah, yaitu 56 dibagi 11, yaitu jumlahnya 5,09. Artinya apa? Jumlah ini adalah jumlah ban berputar. Jadi kalau misalnya tadi 56 dibagi 36 hasilnya 1,5, artinya dalam satu kali goesan ban itu berputar 1,6 kali putarannya. Nah, kalau misalnya tadi yang paling kecil 56 dibagi 11 jumlahnya adalah 5,09, artinya satu kali goes ban itu berputar 5,09 kali. Artinya apa? Semakin kecil total hasil gear rasionya itu akan semakin ringan pada saat lo bawa. Sedangkan semakin besar hasil gear rasionya itu semakin berat lo bawa, artinya semakin ngebut laju sepedanya. Nah, ini perhitungan ini bisa lo pakai kalau misalnya lo mau menentukan si sepeda
Kalau misalnya lo mau cari yang lebih enteng, artinya lo harus gedein si sprocketnya. Semakin gede sprocket akan semakin ringan pada saat ke bawah. Kalau yang sekarang itu bisa sampai 1146 untuk sepeda lipat. Nah, sedangkan untuk chainring, untuk lo kejar ngebut, lo bisa ganti si chainringnya dengan ukuran yang lebih gede. Nah, untuk sekarang yang paling besar yang ada di pasaran saat ini adalah ukuran 58T. Ada sebetulnya yang 60, tapi gue rasa masih cukup jarang di pasaran saat ini ya untuk bisa didapat. Jadi gitu, kalau secara singkat, kalau lo mau kejar ngebut, lo bisa ganti si bagian chainringnya dengan ukuran yang besar. Sedangkan kalau lo mau ngejar untuk keringanan pada saat nanjak, lo bisa ganti sprocketnya dengan ukuran yang lebih besar T-nya. So, jadi speed itu tidak berpengaruh sama sekali tentang keringanan pada saat lo bawa. Apakah speed yang besar itu bikin sepeda makin ringan? Itu enggak sama sekali, karena yang berpengaruh adalah tadi perhitungan antara gear ratio si chainring dan juga si sprocketnya. Jadi lo mesti betul-betul pikirkan kalau misalnya beli sepeda, apakah ini gear ratio-nya cukup untuk dapat sesuai yang lo mau. Kalau lo lebih sering nanjak, ya lo cari yang sprocketnya besar. Kalau lo mau dapat ngebut, ya berarti lo cari yang sprocketnya kecil dan juga si chainringnya besar. Kurang lebih kayak gitu. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengupgrade gear ratio. Untuk sepeda-sepeda sekarang memang gear rasionya itu apalagi sepeda lipat ya, kebanyakan itu fokusnya ke ngebut. Jadi memang gear ratio untuk 9 sampai 11 speed itu biasanya diawali dengan 11, diakhiri dengan 28T, biasanya seperti itu. Apalagi untuk ukuran 16 kayak gini nih, 16349. Jadi memang awalnya ini si Kemezi ini ukurannya adalah 1128T. Jadi memang fokusnya adalah untuk ngebut, apalagi ditandai juga dengan chainringnya yang besar. Lo bisa lihat bagian sini. Tapi kalau untuk nanjak memang agak sedikit berat karena chainringnya besar, si sprocketnya itu maksimal hanya di 28. So, apa aja yang mesti lo perhatikan sebelum lo upgrade si gear ratio? Nah, gue ada contoh ini di Kemezi ini. Kemezi ini kan cukup berat kalau misalnya lo pakai di tanjakan karena sprocketnya itu cuma ukurannya 11-28T dan chainringnya itu besar. Jadi kalau dipakai itu cukup berat. Nah, gue udah upgrade si Kemezi ini sprocketnya ke 1136 untuk bisa dapat performa maksimal atau perhitungan gear ratio yang cukup untuk lo pakai di tanjakan. Apa aja yang mesti diperhatikan? Jadi yang pertama diperhatikan adalah ukuran si sprocketnya. Sebelum lu pilih ukuran sprocket, lu juga mesti pikirkan sepeda yang lu pakai itu ukuran bannya berapa. Kalau si Kemezi ini kan ukurannya 16349. Jadi menurut gua ukuran paling maksimal atau tidak membebani kerja RD adalah 1136. Bisa sebetulnya pakai 1140 atau 42 misalnya supaya dapat yang lebih besar, lebih ringan juga di tanjakan, tapi itu cukup membebani kerja si RD-nya. Akhirnya gua pakai di 1136. Tapi kalau sepeda lo ukurannya 20 atau 22 in, menurut gua itu masih bisa lo isi dengan 1142 atau bahkan 1146 kalau misalnya lo mau ganti RD-nya juga. Jadi itu masih bisa maksimal untuk ukuran seperti itu karena di bagian bawahnya itu nggak terlalu mentok. Nah, ini karena ukurannya adalah 1136, ini si bagian RD-nya itu cukup mepet ke bawah. Lo bisa lihat nih ya. Tapi ini masih jaraknya aman menurut gua karena nggak terlalu mepet banget. Jadi dia masih nempel masih cukup ada jarak baik untuk di bagian rims ataupun baik untuk di bagian tanahnya. Jadi nggak terlalu ngaruh banget. Tapi untuk si Kemezi ini, begitu lo ganti ke 1136, biasanya si RD-nya karena RD-nya short banget, jadi lu nggak bisa dapat maksimal, nggak bisa mentok banget. Akhirnya yang perlu diperhatikan adalah lu mesti tambah Goldlink di bagian sini. Kalau ditambah Goldlink, dia baru bisa sampai ke inian maksimal. Biasanya masalah itu hanya ditemui di RD-RD yang short, karena kalau dia pendek kan ininya harus menyesuaikan nih. Kalau ininya terlalu besar ya mau nggak mau lu mesti tambah extender supaya bisa dapat maksimal sampai ke yang paling jauh. Jadi itu dia yang mesti lo perhatiin sebelum lo upgrade si gear ratio. Jadi lo mesti tahu dulu ban yang lo pakai itu 16 atau 20 in. Lalu lo juga mesti cek ukuran sprocket yang lo pakai. Jangan sampai sprocketnya terlalu besar sampai membebani kerja si RD-nya. Jadi pilih yang betul-betul bisa maksimal. Nah, selain itu lo juga mesti tambahkan Goldlink untuk RD yang short karena kadang dia nggak nyampe ke ukuran yang paling besar. Jadi itulah 3 hal yang penting yang mesti lo perhatikan. Nomor 5 yaitu biaya yang mesti lo keluarkan untuk mengupgrade si gear ratio. Nah, ini menurut gua agak sedikit beda-beda tiap sepeda dan sebetulnya nggak terlalu banyak juga keluarnya kalau menurut gua. Nah, kalau lo yang ngejarnya ngebut, yang mesti lo upgrade kan si chainring. Harga chainring sekarang itu mungkin sekitar 200 sampai 500 ribuan tergantung merek dan juga model yang lo mau pakai. Nah, untuk ukurannya lo bisa pakai 56, 58, menurut gua harganya juga nggak terlalu beda-beda jauh. Nah, untuk sprocket
Ini harganya juga beda-beda, mulai dari 300.000 sampai ke 600.000. Jadi ukuran ininya juga beda, speednya juga beda. Kalau lu pakai yang 9 speed itu lebih murah dibanding yang 10 atau 11 speed. Jadi semakin besar speednya biasanya lebih mahal, semakin besar titnya itu juga jauh lebih mahal. Sekian video gue tentang gear rasio kali ini. Kalau misalnya ada yang lo mau tanyakan atau lo mau tambahkan, silahkan tulis di komen di bawah. Dan lo juga bisa keep in touch sama kita di Instagram kita, yaitu @shiningside. Dan for information, kita juga ganti Instagram yang tadinya di @snbike, kita ganti ke @shiningside. Jadi lo bisa follow Instagramnya di @shiningside. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye-bye.